Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabat jamaah Uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama. Marilah kita tenggelam bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini bersama kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Subuh ini tema dengan judul Kamu Kekasih Allah. Sadaqallahul azim. Selama ini seluruh manusia tidak terasa dan tidak merasakan bahwa dirinya adalah kekasih Tuhannya, bahwa dirinya adalah kekasih penciptanya. Tidak sadar seluruh manusia selama ini sebenarnya menjadi kasih sayang Tuhannya. Akan tetapi kita seluruh manusia selama ini lebih memilih cinta kepada iblis dan setan. Kita manusia selama ini lebih memilih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi cintanya Tuhan, jadi cintanya Allah. Selama ini kasih sayangnya Allah selama ini bertepuk sebelah tangan. Tidak kita terima, kita abaikan cinta kasih Tuhan terhadap diri kita selama ini. Dan kita lebih memilih cinta kepada diri kita sendiri di hati kita daripada kita menyambut cinta Tuhan, menyambut cinta Allah yang selama ini sudah bersama-sama dengan kita. Jadi di sini untuk membuka kebutaan hati kita, untuk membuka selimut-selimut tidur kita yang selama ini bermimpi di alam dunia ini, maka marilah kita susuri kembali betapa cintanya, betapa kasih sayangnya Tuhan, betapa
memeliharanya, menjaganya, mencukupinya Allah kepada kita semua, kepada para kekasihnya, agar kita kembali menjadi kekasih Allah, agar kita bina kembali, yakni perceraian antara kita dengan Allah sejak detik-detik akil balik dahulu hingga saat ini, agar kita kembali lagi, agar kita pulang lagi, agar kita bisa terjalin kisah kasih dengan sang kekasih, dengan yang menciptakan kita. Ketika dulu kita semua manusia masih Adam, karena kita anak cucu Adam, maka kita pun juga Adam. Karena kita anak cucunya ndak ada, ya mestinya kita wajib ndak ada. Jangan menjadi anak cucunya iblis. Jangan menjadi anak cucunya setan yang merasa lebih ada daripada yang ada. Yang merasa lebih wujud daripada yang wujud. Yang merasa lebih hidup daripada yang hidup. Daripada merasa berkuasa daripada yang berkuasa. Itulah iblis, itulah setan. Kita selama ini lebih memilih menjadi anak cucunya iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri, daripada kita kembali kepada jati diri manusia kita, yakni menjadi anak cucunya Adam, anak cucunya yang tidak ada. Jadi dulu kita sebelum terciptakan kita Adam, kita tidak ada. Maka ingatlah dengan kasih sayangnya Allah, dengan kemurahan hatinya Allah, dengan kemurahan penjagaannya Allah, dengan telatennya, dengan gatihnya, dengan kasih sayangnya, kita diciptakan dari tanah bersama Allah, bersama Tuhan. Tanpa bersama Allah, tanpa bersama Tuhan, maka cikal bakal badan yang dari tanah ini takkan pernah ada, takkan pernah terwujud hingga saat ini. Tanpa kasih sayangnya Allah, tanpa kecukupan Allah, tanpa penjagaan Allah, tanpa pemeliharaan Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, maka kita semua takkan pernah ada di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan uripe Allah lah cikal bakal badan ini dicipta dengan kekasihnya. Jadi cikal bakal badan ini adalah kekasih Allah, kekasih Tuhannya. Bila bukan kekasih, maka kita takkan pernah tercipta, maka kita takkan pernah ada, maka kita takkan pernah tahu bahwa diri kita ini adalah manusia. Bila tak ada kekasih, bila tak ada Allah. Jadi awal diciptakan cikal bakal badan dari tanah ini, disuapilah dengan kasih sayangnya, diminumilah dengan kasih sayangnya, digerak-gerakkanlah dengan kasih sayangnya. Itulah merupakan proses-proses kejadian-kejadian diri kita semua bersama Sang Pencipta.
Saat-saat itulah kita bersama dengan Allah. Saat-saat itulah kita bersama-sama dengan Sang Kekasih, dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Saat-saat itulah saat yang indah. Kita bersama uripi Allah tanpa adanya pengakuan bahwa diri kita ini yang hidup. Saat itulah masa-masa yang indah ketika tak ada pengakuan bahwa badan ini milikku manusia. Dan saat-saat itulah saat yang indah karena semua di dalam perjalanan lillahi ta'ala. Karena kita masih menjadi anak cucunya Adam. Anak cucunya yang awalnya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena bersama yang ada. Siapa yang ada? Ya uripe Allah lah yang ada. Tanpa hidup, tanpa uripe Allah pun kita selama ini takkan pernah ada di dunia ini. Dengan kekasihnya lah, dengan Tuhannya lah, dengan Allah lah kita ada di sini. Manakah mungkin kita lebih cinta kepada musuh daripada cinta kepada Sang Kekasih? Tapi sayangnya selama ini kita lebih cinta kepada musuh-musuhnya Allah. Kita lebih cinta kepada sosok yang memusuhi Allah, yakni iblis setan yang terkutuk, yang selalu ingkar, yang selalu fanatik, yang selalu tidak suka dengan kewujudan Allah. Maka digoibkanlah Allah, maka ditiadakanlah Tuhan, karena di dalam hati kita selama ini hanya kitalah yang wujud, hanya kitalah yang ada. Itulah sosok iblis dan setan itu, yakni kita sendiri yang seolah-olah tak pernah dicipta Tuhan, yang seolah-olah bukan kekasih Tuhan, tapi kita terlahir dan tercipta dari batu yang hitam. Sehingga mata hati kita, sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu untuk kembali menjadi anak cucunya Adam. Karena kita lebih cinta menjadi anak cucunya iblis dan setan, yakni yang mengira ia bisa hidup sendiri, ia bisa punya badan sendiri, ia bisa bekerja sendiri, ia bisa beraktivitas sendiri, ia bisa sholat sendiri, ia bisa ibadah sendiri, seolah-olah semuanya dituhani oleh diri kita sendiri yang merupakan iblis yang terlaknat ini, yang tidak rela dan tidak ridho dituhani oleh Tuhan, yang tidak rela dan tidak ridho menjadi kekasih Allah selama ini. Marilah kawan-kawan, marilah para sahabat-sahabatku, marilah wahai kekasih Allah, sadarlah, sadarlah bahwa kita semua, bahwa kamu adalah kekasih Allah. Lepaskan, firoklah, ceraikanlah iblis yang terlaknat itu. Ceraikanlah setan yang selama ini menjadikan kita rasul-rasulnya. Ceraikan setan yang telah selama ini menjadikan kita sebagai utusan-utusannya. Ceraikan, pisahkan setan itu yang selama ini selalu menjadikan kita sebagai pesuruh-pesuruh di dalam hati kita untuk menjadi pesuruh cinta kepada dunia, yakni cinta kepada Jahannam yang selalu memanaskan hati kita.
firoklah, pegatlah, pisahlah dengan iblis dan setan. Kembalilah, terbang, kembalilah, berlari menuju kekasihmu yang telah mengadakanmu di dunia ini, yang telah bersamamu saat kau dicipta dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, selalu dibarengi, selalu dibersamai, selalu dikasih sayangi, disuapi dengan indahnya, dimakani dengan indahnya, diminumi dengan indahnya di setiap perjalanan-perjalanan itu. Itulah masa-masa yang indah kita ketika kita masih menjadi anak cucunya Adam. Ketika kita belum mampu mengaku-akui bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku, bahwa semua apa yang ku gerakkan adalah milikku. Kita belum syirik, kita belum menjadi yang menyerupai Allah selama ini. Jadi kita selama ini tidak menyadari bahwa kita adalah kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah sejak dahulu kala. Dengan perjalanan-perjalanan itulah kita selalu disuapi, diminumi oleh sang kekasih, yakni uripe Allah. Perjalanan demi perjalanan, dari tanah menuju tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni buah-buahan, sayuran, padi, dan sebagainya, hingga untuk disuapkan kepada calon kedua orang tua kita. Calon kedua orang tua kita pun juga disuapi. Mohon maaf, bismillah. Calon kedua orang tua kita pun juga dikasih sayang, juga disuapi oleh hidup, oleh uripe Allah. Karena tanpa hidup, tanpa uripe Allah, calon kedua orang tua kita pun juga tidak ada. Calon kedua orang tua kita pun juga tidak akan tercipta bila kedua orang tua kita tidak menjadi kekasihnya Allah. Tanpa menjadikan Allah sebagai kekasih, maka kita takkan pernah terwujud. Kita takkan pernah disandang, dipakaiani dengan pakaian Tuhan. Jika kita tak ada di dunia ini, maka kita takkan pernah bisa mengaku-akui bahwa diri kita ini adalah manusia. Kita takkan tahu siapa diri kita tanpa Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah rahasia manusia itu. Sebelum kita melanjutkan kembali, marilah kita berlatih menghening-heningkan diri kita, mengadam-adamkan diri kita agar kembali kepada sang kekasih, menjadi anak cucunya Adam, kembali kepada keindahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah tanda bukti bentuk bahwa kita semua manusia, bahwa kamu adalah kekasih Allah.
Tidak hanya kata-katanya, tapi kenyataannya. Bila hatimu, bila hatiku, bila hati kita semua sadar dari mana kita ada, dari mana kita wujud, tak mungkin kita ada sendiri. Tak mungkin kita wujud sendiri. Tapi kenyataannya di dalam hati kita, kita telah memegang teguh agama iblis dan setan bahwa kita seolah-olah tidak ada yang menciptakan. Kita seolah-olah tidak ada yang membuat. Kita seolah-olah tidak ada yang berkuasa dan yang menguasai diri kita. Seolah-olah kita terlahir dari batu. Sehingga hati kita keras melebihi kerasnya batu. Agar iblis dan setan mudah menyesatkan, mudah mengadu domba antara kita dengan sesamanya. Maka marilah kita kembali kepada Sang Kekasih. Maka setiap zaman dan zaman diutuslah seorang Rasul yang sudah menyadari kerasulannya. Diutuslah seorang utusan yang sudah menyadari bahwa dirinya adalah utusan. Yakni menurunkan pesuruh-pesuruh Tuhan untuk selalu menyeru kepada manusia untuk kembali ke jalan Tuhan. Disadarkanlah manusia-manusia dari awal kejadiannya dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Menyeru kepada manusia agar menjadikan Tuhan sebagai kekasihnya, daripada menjadikan kekasih iblis dan setan yang menyesatkan di dalam jahanam selama ini. Kita semua termasuk saya diseru oleh Allah, ati Allah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah, maka kamu semua akan menjadi kekasih Allah, menjadi Rasul Allah. Sehingga apapun yang diaktivitaskan, maka otomatis yang terjadi bukan linnas, tapi otomatis lillahi ta'ala. Ketika kita sudah dirasuli Allah, ketika kita sudah menjadi utusan Allah, ketika kita sudah menjadi pesuruh-pesuruh Allah, daripada menjadi rasul-rasulnya hawa nafsu kita sendiri, daripada menjadi utusan-utusan hawa nafsu kita sendiri, daripada menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan yang selalu menyuruh kita semua untuk selalu berbuat fahsya wal munkar, untuk menyuruh kepada kita semua selama ini iblis untuk menyuruh, mengutus, merasuli supaya kita jauh dari Sang Kekasih yang selama ini menciptakan kita, yang selama ini bersama kita. Allahu ma'ana. Maka kembalilah kepada kekasihmu. Jadi hempaskan, ceraikan iblis dan setan, ceraikan dirimu dari dirimu. Kembalilah kepada Sang Kekasih hatimu yang dahulu kala sudah bersama-sama dengan dirimu. Semoga kita semua dimudahkan di dalam memahami paparan demi paparan di dalam uripe Allah ini, dan supaya kita bisa mengaplikasikan, bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sama saya pun juga belajar, kita sama-sama belajar. Saya dan Anda semua tak ada bedanya, karena kita sama-sama menjadi kekasih Allah. Karena kita sama-sama dicintai oleh Allah. Tapi selama ini kita sama-sama mengindahkan kasih sayangnya Allah.
Tapi kita semua selama ini sama-sama menolak kasih sayangnya Allah. Kita lebih cinta, kita lebih rindu kepada iblis dan setan, kepada hawa nafsu kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Maka jalan untuk kembali kepada sang kekasih, sadarilah, sadarilah di dalam setiap keheninganmu, sadarilah, sadarilah di setiap penitian wat siratal mustaqim ini, penitian kehidupan ini, agar kita lekas sampai, agar kita berjumpa lagi dengan sang kekasih hati melewati wat siratal mustaqim uripe Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Wa aurijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.